Musuh punya suara. Sangatlah penting suara mana yang Anda pilih. Anda dapat melepaskan mereka yang memperbesarkan roh jahat mereka. Anda dapat melepaskan mereka yang tidak percaya mereka dapat dilepaskan. Juga melepaskan mereka yang bukan anak-anak Allah. Anda dapat melepaskan mereka yang mengasihi roh jahatnya. Beberapa orang menyukai roh jahat mereka. Dapatkah orang Kristen dikuasai roh jahat? Ini pertanyaan besar. Dapatkah seorang Kristen, anak Allah yang sesungguhnya, dikuasai oleh roh jahat? Tidak. Tidak. Di mana tas saya? Di samping Anda. Tolong berikan saklar lampu. Saya akan mengatakan sesuatu. Anda dapat bergerak dalam kedagingan, dan roh dan kedagingan seperti saklar lampu. Orang-orang tidak memahami konsepnya. Anda dapat bernubuat dalam Roh Kudus yang memberikan nubuatan yang sesungguhnya dan kemudian berbicara seutuhnya dari iblis. Tidakkah Anda mengenal nabi yang luar biasa dan seseorang memberikan Anda perkataan dan Anda terpesona, wow, ini wanita Allah. Kemudian Anda bersahabat dengannya cukup lama dan berkata, ya ampun, apa yang terjadi dengannya? Wanita ini mulutnya seperti tempat sampah. Saya tahu jemaat gereja yang menuju kepada roh antikristus. Seperti ini. Inilah yang Anda tidak pahami dan pertanyaan lainnya adalah, dapatkah Anda kehilangan keselamatan? Jadi ada dua doktrin di luar sana dan saya tahu saya akan melangkahi banyak orang. Doktrin yang satu kehilangan keselamatan dan yang satunya tidak. Anda tidak akan kehilangan keselamatan Anda. Dan saya akan membagikan kepercayaan saya. Yang ketiga, Anda tidak kehilangan keselamatan tapi menyerahkannya. Saat Anda datang kepada Kristus bukan berarti Allah mengubah Anda menjadi robot. Anda datang kepada Kristus bukan artinya Anda kehilangan kehendak bebas Anda. Anda datang kepada Kristus, Anda memiliki kebebasan untuk mengerjakan keselamatan Anda dengan takut dan gemetar. Tapi orang-orang tidak memahami ini. Karena Anda terus berjalan dalam ketidaktaatan, Anda pergi mendapatkan apa yang Saul dapatkan, apa yang Salomo dapatkan, apa yang Yudas dapatkan. Anda menuju kematian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. 1 Samuel 16 ayat 14. Roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan roh jahat datang mengganggunya. Begitu mudah. Saya mengenal wanita dan pria berbicara dalam bahasa lidah, bernubuat. Dan 3 bulan kemudian mereka berkecenderungan untuk membunuh diri dan mereka merencanakan bunuh diri. Musuh memiliki suara. Sangatlah penting suara mana yang Anda pilih. Banyak orang tidak mengetahui musuh mereka memiliki suara dan berpikir karena mereka Kristen, mereka hanya mendengar dari Roh Kudus. Ini kebohongan terbesar dari penipuan dalam gereja hari-hari ini. Buka pintu bagi para roh jahat, trauma, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, perang, penelantaran, penolakan, okultisme, sihir, kebohongan dan penipuan tertolak, kutuk keturunan, jiwa yang tertolak, jiwa yang terikat, dosa, ketidaktaatan, perlawanan, ketakutan, dan garis darah. Bagaimana mengenai roh jahat? Anda mengenalinya melalui ucapan. Hati yang berlimpah, mulut berbicara. Ketika Anda mendengar seseorang membicarakan masa lalu, selalu berkata mengenai
yang dikatakan dokter kepada mereka, kondisi mereka. Oh, saya didiagnosa trauma, dokter yang mengatakannya. Saya tidak mengabaikan diagnosa mental dari dokter, tapi saya tegaskan pada kenyataannya tidak ada obat bagi penyakit mental. Dokter hanya menenangkan Anda dengan obat. Mereka tidak dapat merawat akarnya. Jadi yang mereka ucapkan selamanya menjadi label dalam hidup Anda. Dan Anda pergi dan berkata, "Hai, salam kenal, saya dalam keadaan yang tidak baik saat ini, bertingkah konyol. Saya begitu menyerang dan agresif karena saya mengidap bipolar." Dan ini menjadi lampu hijau alasan Anda untuk tidak berperilaku baik. Menjadi alasan Anda memiliki perilaku yang meracuni. Dan Anda membenarkan tindakan Anda karena seseorang memberikan label mengenai Anda. Saya menentang ini dari gerbang neraka. Oh, saya memukul istri saya karena saya mengidap bipolar. Saya menyiksa pasangan saya karena saya mengidap bipolar, trauma seperti inilah saya. Mereka berkata, saya ingin sekali dipulihkan, tetapi tidak demikian. Karena semakin Anda mendeklarasikannya, semakin Anda menjadi korban. Sikap Anda, drama, bagaimana Anda mengenal roh jahat, drama, racun, memfitnah, gosip, menuduh, pencarian perhatian, amarah, sikap yang impulsif, menyerang, agresif, mengintimidasi, mengganggu, mengasihani diri sendiri. Hal yang ketiga, beberapa orang yang telah melakukan pelepasan sejak lama dapat melihatnya pada mata. Saya dapat melihat dengan mata dan melihat pelecehan, saya dapat melihat pemerkosaan, saya dapat melihat ada pintu yang terbuka dari masa lalu yang tidak ditutup. Kita dapat melihatnya. Dan hal yang keempat, dosa yang berulang, kecelakaan, kecanduan, dan situasi. Pengulangan, kecelakaan. Bahkan saudara laki-laki saya, ia mengalami patah kaki yang sama sebanyak 5 kali dalam 2 tahun. Ada yang salah di sana. Contoh lain, seorang teman saya dalam 6 bulan 4 kali kecelakaan mobil. Ada sesuatu yang salah di sana. Anda harus mengenalinya. Saya berbicara kepada Anda saat ini. Anda harus kenal apa yang terus berulang dalam keluarga Anda. Hal normal apa yang terus terjadi. Kematian, kebangkrutan, apapun itu. Sangat penting untuk kita mengerti. Roh jahat tidak dengan acak mengarah ke sana atau ke sini. Beberapa orang berkata, Anda bicara pelepasan. Apa roh jahat ada di balik setiap batu? Kabar buruknya adalah tidak ada di setiap batu. Roh jahat dekat dan ada di sekitar Anda. Dan roh jahat tidak berjalan dan berkata, "Oh, baiklah, hari ini saya akan menempel kepada siapa." Kadang itu terjadi, tetapi roh jahat tidak berjalan demikian. Karena di dalam kitab Efesus 6 mengatakan bahwa ada hierarki, ada struktur organisasi, ada sebuah rencana dan tujuan untuk mengeluarkan Anda keluar dari permainan sebelum Anda memulai takdir Anda. Ketika firman Allah berkata telanjangi iblis, inilah penelanjangan iblis. Bukan berarti kepada orang lain dan mencari kesalahan mereka dan menuliskannya di Facebook. Bukan seperti itu. Bukan berkata kepada Partai Demokrat kalian akan ke neraka dan Partai Demokrat berkata kepada Partai Republik mereka tidak toleran. Musuh tepat berada di sana. Saya melihat tulisan beberapa orang di mana mereka memuntahkan di media sosial. Dan bagi saya itu adalah tanda hadirat roh jahat. Anda butuh wastafel, bukan sosial media. Ada 4 jenis roh jahat yang dikirim. 1, mereka diwariskan secara generasi. Dan kita akan mengatasi itu hari ini. Melalui kelahiran, garis darah, garis keluarga, dan nenek moyang. Yang kedua adalah sebuah tugas untuk melawan hidup Anda.
Yang ketiga, datang melalui pintu yang terbuka, ketidaktaatan, pemberontakan, dosa, dan tindakan. Yang keempat, melekat kepada Anda dari seseorang yang mempengaruhi atau menyakiti Anda. Jadi Anda seperti bertemu seseorang dalam 10 menit pembicaraan kemudian pergi dan berkata, mengapa saya merasakan ini? Saya tidak mengerti, rasanya tenagaku hilang. Saya tidak memiliki kekuatan. Kemungkinan Anda sedang menghadapi seseorang dengan roh ular piton. Anda pulang ke rumah dan depresi. Mengapa saya merasa begitu depresi minggu ini? Mungkin ada seseorang dengan roh Isabel dalam hidup Anda. Anda mulai bertanya, mengapa saya merasa begitu terpuruk? Mengapa saya merasakan ini? Dan mulai menelaah siapa yang telah berhubungan dengan Anda. Dan hal yang terbesar adalah ketidaktaatan, pemberontakan yang setara dengan sihir. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan roh jahat datang. Mengapa? Untuk menyiksanya. Jadi saya ingin memberitahukan sesuatu yang begitu luar biasa yang membuat perbedaan dalam pelepasan. Suatu hari setelah pengalaman gagal dalam pelepasan, saya mengalami banyak pelepasan yang baik, tetapi juga masih mengalami beberapa pelepasan yang buruk. Saya berkata jujur, saya tidak selalu berhasil dalam setiap pelepasan, tetapi tingkat kesuksesan saya mulai tumbuh dan meningkat ketika saya mulai mencari Roh Kudus lebih dan lebih lagi dan lebih lagi di tiap situasi. Kapanpun saya bersikap, biar saya kerjakan ini, saya tahu cara melakukannya. Saya gagal dan jatuh dengan muka di tanah. Karena ada kesombongan. Roh kesombongan ada di sana, saya tahu cara melakukannya. Tetapi ketika saya merendahkan diri dan berkata, Tuhan, apa yang terjadi di sini? Tunjukkan padaku Roh Kudus, mengapa aku merasa gelisah mengenai orang ini? Seperti bertemu seseorang, semuanya berjalan begitu baik, tetapi Anda tidak dapat mendekati orang itu karena ada sesuatu yang menarik Anda kembali. Anda mendapatkannya dalam firasat Anda. Anda harus mempercayainya, dan terkadang itu mungkin adalah ketidaknyamanan atau luka Anda. Tidak 100% benar, tetapi saya ingin memberitahukan Anda kebenarannya mungkin 90%. Anda harus mulai berkata, mengapa aku merasakan ini? Seperti aku harus tinggal dan kemudian jangan memaksa. Sampai Allah memberikan Anda lampu hijau. Jadi saya belajar mencari Roh Kudus dalam hal itu. Dan itu adalah hal utama yang harus Anda pahami. Kearifan, kebijaksanaan, dan kedewasaan adalah 3 hal yang berbeda. Saya akan menjelaskannya. Kearifan tidak sama dengan kebijaksanaan. Dan ketika Salomo meminta dalam kitab asli bahasa Ibrani, ia meminta ketiganya. Kita tidak memiliki arti kata yang tepat dan berpikir Salomo meminta kebijaksanaan atau pengertian atau kearifan. Tidak. Ia meminta ketiganya. Tapi satu hal yang ia lupakan, meminta ketaatan hati untuk mentaati kebijaksanaan itu. Itu hal yang sangat berbeda, benar? Jadi kearifan bukanlah kebijaksanaan. Kearifan adalah mata rohani Anda. Yaitu Anda melihat apa yang tidak terlihat. Ketika Anda memiliki kearifan, Anda melihat dan menyaring banyak hal. Mungkin Anda tidak dapat mengenali hal itu dengan mudah, tetapi Anda tahu apa yang akan terjadi. Ada satu tarikan dalam diri Anda. Allah menarik Anda kepada dimensi yang berbeda untuk merasakan sesuatu. Indera rohani Anda bekerja saat Anda memiliki kearifan. Berita baiknya adalah semakin Anda mentaati kearifan itu, semakin Anda memilikinya. Seperti air susu ibu. Semakin Anda memberikannya, semakin Anda menghasilkannya. Tetapi jika Anda berhenti, menghentikan suara itu, Anda mulai menghalangi kearifan. Saya melakukannya bertahun-tahun. Saya memiliki kearifan, tetapi kebijaksanaan alamiah saya memiliki kepintaran jalanan yang semakin datang ke permukaan. Jadi saya mulai menghalangi kearifan Allah. Saya mulai mengambil keputusan yang salah. Saya mulai membawa orang-orang yang beracun dalam hidup saya. Anda harus mulai mendengar kearifan itu. Kearifan adalah, saya tidak ingin mengatakannya seperti gerakan zaman baru. Tidak, gerakan zaman baru mengambilnya dari kita, mata rohani Anda. Itulah dia. Mereka meniru kita, mereka memalsukan kita. Ini adalah kebenaran. Kearifan itu adalah mata rohani.
Tetapi kearifan tidak berarti adalah kebijaksanaan. Mengapa? Karena kebijaksanaan adalah bukti dari tindakan Anda. Saya akan memberikan contoh. Anda berbicara kepada seseorang dan saya mulai gelisah. Dan Anda berkata, ada apa? Wanita ini begitu mengontrol. Lihat, dia memberitahukan yang harus saya lakukan dalam hidup. Ia memanggil saya sepanjang waktu dan mencoba masuk. Apa yang terjadi di dalam sini? Dan kearifan berkata, orang ini memiliki roh Isabel. Itulah kearifan. Apa yang Anda lakukan dengan kebijaksanaan Allah itu? Akankah saya membawanya ke dalam lingkaran dalam saya? Akankah saya membawanya ke lingkaran luar? Haruskah saya memutuskan ikatan dengan orang itu? Akankah saya meletakkan batasan dengan orang itu? Apa yang saya lakukan? Saya bekerja dan bertemu dengan Isabel. Benar. Tetapi saya tidak dapat memutuskan ikatan dengan setiap Isabel karena ada orang-orang yang saya harus bekerja dengan mereka bahkan dalam pelayanan. Tetapi saya tidak harus membawa seorang Isabel ke rumah. Ini sangat penting. Anda tidak harus membawa Isabel ke dalam lingkaran dalam Anda. Anda dapat meletakkan Isabel itu di sana, di antara garis darah Yesus Kristus. Sehingga roh itu tidak dapat menyerang Anda. Karena jika Anda terus menyentuhnya, akan ada peperangan yang terjadi. Dan Anda tidak memahami. Dan yang terjadi adalah darah dalam diri Anda mendidih. Anda merasa tidak aman. Anda merasa terpuruk karena inilah yang Isabel itu lakukan. Kemudian Anda merasa depresi, terbatas, dan marah. Dan tidak tahu apa yang harus Anda lakukan. Artinya Isabel memiliki kuasa atas Anda. Artinya Anda membawa Isabel ke rumah tanpa membawa orang dalam arti yang sesungguhnya. Anda harus memahami bagaimana menghadapi roh-roh itu. Dan kedewasaan, saya suka ini, selalu dekat dengan kebijaksanaan. Kedewasaan bergerak dengan kerendahan hati. Semakin Anda rendah hati, semakin Anda dewasa. Semakin Anda bersyukur terhadap orang lain. Lihat, saya pernah memiliki kearifan, saya tidak memiliki kebijaksanaan atau kedewasaan. Jadi, suatu hari saya bertemu wanita ini dan ia memiliki roh Isabel dan bertingkah seperti saya menelpon tapi Anda tidak menjawab saya. Saya berkata, saya tidak mengangkat telepon jika Isabel menelpon saya. Karena Allah memperlihatkan sesuatu kepada Anda untuk berbagai alasan. Pertama, Anda sampaikan. Jika Allah meminta Anda menyampaikannya. Yang kedua, untuk meletakkan jarak bagi Anda. Untuk memutuskan ikatan Anda. Tetapi Anda harus memahami yang mana yang akan Anda lakukan bukan dengan kearifan tetapi dengan kebijaksanaan dan kedewasaan. Saya biasa berkata, oh saya tahu saat kecil Anda pernah diperkosakan. Dan dia akan melarikan diri karena seketika saya langsung mengatakan apa yang saya lihat. Ini bukan kedewasaan. Selama bertahun-tahun saya mulai belajar. Saya berkata, wow, seseorang baru-baru ini menghampiri saya. Dan ia berkata, ingatkah Anda? 7 tahun yang lalu Anda berkata kepada saya untuk tidak menikahi suami saya. Apa? Benarkah saya mengatakannya? Saya minta maaf, saya terbiasa berkata seperti itu. Dia menjawab, tidak. Anda datang kepada saya dan berkata, demikianlah firman Tuhan, jika Anda menikahi pria itu, hidupmu akan seperti neraka di bumi. Maafkan saya, ia berkata, ya, hidup saya seperti neraka di bumi. Tetapi sepanjang tahun ini saya membenci Anda karena memberitahukannya kepada saya. Saya berkata, saya tidak mengucapkan hal demikian lagi. Ia berkata, ya, saya berharap saya mendengarkan Anda. Tetapi itu adalah ketidakdewasaan. Bukan bagian saya untuk memberitahukannya. Jadi bagaimana Anda melakukannya? Anda harus berkonsultasi dengan Roh Kudus. Roh kebenaran. Jadi di satu kejadian, saya berbicara di konferensi wanita dan ada 1.000 wanita di Atlanta. Dan ketika saya melakukan panggilan altar, ada wanita cantik yang bekerja di gereja tempat saya berkhotbah selama 10 tahun dalam pelayanan. Ia seorang pelayan. Ia melemparkan dirinya ke depan dan dengan suara laki-laki ia berkata, saya ingin membunuh seseorang. Dan
saya berusaha mengusirnya di sana tetapi tidak berhasil. Saya berkata, tolong bawa dia ke ruangan doa, dan setelah mendoakan semua orang, saya ke sana. Dan 6 orang lain bersama saya berdoa. Kami tidak dapat mengusir iblis keluar darinya. Kami dapat melihat di balik kulitnya seperti ada ular yang naik dan turun. Ia berubah menjadi makhluk yang berbeda. Dan saya terus berbahasa roh dan saya berhenti. Dan saya berkata, Roh Kudus, tunjukkan apa yang terjadi di sini. Roh Kudus berkata, wanita itu ketika berumur 3 tahun dipaksa minum darah manusia pada upacara pemujaan iblis dan dipersembahkan sebagai korban persembahan seks dan dilecehkan oleh setiap pria di pemujaan iblis tersebut. Roh Kudus berkata kepada saya, katanya bukan segala sesuatu dan apa yang terjadi kepadanya yang menjadi masalah, tetapi yang ia percayai bahwa ia tidak dapat dilepaskan. Pertama, kau harus mengusir kebohongan dan penipuan dalam dirinya. Jika engkau tidak mengusir kebohongan dan penipuan, ketidakpercayaan itu akan terus menahannya dari kebebasan. Jadi saya berpaling kepadanya dan berkata, ketika Anda berumur 3 tahun, paman Anda membawa Anda dalam pemujaan iblis, mempersembahkan Anda sebagai korban persembahan seks, memaksa Anda untuk minum darah manusia. Dan ia mulai bermanifestasi dengan gila ketika saya mengatakan kebenaran. Dan saya tegaskan, manifestasi bukanlah perkara buruk. Mungkin Anda kira manifestasi adalah hal buruk. Seseorang merangkak, meraung, dan semua itu bukan hal buruk. Janganlah takut terhadap sesuatu yang memunculkan wajah aslinya. Takutlah kepada yang berjalan dengan ular piton, berjalan dengan Isabel selama bertahun-tahun, menghancurkan dan melukai keluarga, gereja, dan pelayanan. Ketika seseorang bermanifestasi, mereka begitu dekat kepada pelepasan, karena musuh begitu jengkel, dan roh orang itu mengalami peperangan dan adalah pekerjaan yang mudah untuk mengeluarkannya. Itu tidaklah sulit. Tetapi saat seseorang berjalan dengan begitu sempurna, ketika seseorang memiliki jenis terburuk dari roh jahat agamawi dan duduk di bangku gereja, mereka dapat mengutip ayat dan berdoa seperti Rasul Paulus berdoa. Tetapi mereka memiliki legion dari para roh jahat. Yang seperti itu, manifestasi seseorang bukanlah masalah besar bagi Tuhan. Jadi wanita ini bermanifestasi, tetapi saya menghentikannya. Anda dapat memanggil nama seseorang saat itu. Saya tidak menyebutkan nama aslinya. Saya berkata, Susan, kembalilah. Maaf pada yang bernama Susan di sini. Dan dengan ini Anda juga dilepaskan. Dan saya berkata, Susan, kembalilah. Dan dia kembali. Saat dia bermanifestasi, jika Anda ingin menghentikan manifestasi, panggil namanya. Dia akan kembali. Saya berkata, ini yang terjadi kepada Anda. Dan saya perlu mengusir kebohongan dan penipuan dari diri Anda. Saat saya mengusir kebohongan dan penipuan dari dalam diri wanita itu, dalam 1 menit, ia dilepaskan dari meminum darah manusia dan korban persembahan seks di upacara pemujaan iblis. Satu hal yang harus Anda pahami, iblis ingin membesarkan masa lalu Anda untuk berkata, Anda tidak dapat dilepaskan, ini hal besar. Tetapi 1 tetes darah dari Yesus Kristus, 1 tetes darah dari Yesus Kristus dapat mengalahkan pasukan iblis. Saya lahir dan dibesarkan di Istanbul, Turki, dalam keluarga Muslim yang taat. Kami memiliki semua yang dapat Anda bayangkan, kecuali kedamaian, kegembiraan, dan cinta. Dan saya beralih lebih dalam ke Islam. Saya ingin belajar tentang Tuhan. Karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Saya mengikuti kursus Quran ketika saya berumur 12 tahun. Dan kursus Quran itu menanamkan banyak sekali benih jahat di hati saya. Sebagai gadis 12 tahun, hati saya terjual untuk jihad. Saya ingin membunuh dan mati demi nama Allah. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja.
Muncul penderitaan lainnya. Dia mulai memukuli saya setiap hari, menendang saya di lantai, menampar saya di depan umum. Dan menurut Quran, dia melakukan hal yang benar. Dia mendisiplinkan saya untuk menjadi wanita muslim yang lebih baik. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan menyuruh saya lompat dari gedung yang tinggi. Dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya. Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan. Dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Tidak masalah, kemanapun Anda pergi, di sana Anda berada. Jadi saya datang ke Amerika, ke negara bebas sebagai tahanan. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba. Dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Kali ini saya masuk ke dalam dunia yang menjadikan saya sampah. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja, dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, "Mengapa kau membenciku? Apa salahku sehingga aku seperti ini? Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau mengabaikan aku?" Saya berkata, "Aku mengetuk, apakah kau akan menjawabku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Saya tahu ini kedengarannya sangat aneh, tapi saya harus mematuhinya. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Sejak Anda lahir, Yesus ada di sisimu. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang. Apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat?" Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. "Ya Yesus, ya." Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah. Satu ya mengubah hidup saya. Saya ciptaan baru sekarang. Yang lama sudah berlalu. Dan semuanya menjadi baru. Dia mengubah pikiran saya. Dia mengubah hati saya.